Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alal jannata hiyal ma'wa li ibadihil mukhlasin wa ja'alan nara ma'aba li ibadihil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Ta'lim Iliyin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Ikhwatu iman arsadakumullah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 67 halaman 75. Halaman 75 hadis qudsi nomor 67, yang secara garis besar hadis ini berbicara tentang sifat-sifat ahli surga dan juga ahli neraka. Hadis ini dinukil dari seorang sahabat yang bernama Iyad bin Himar Al-Mujassi, yang mana beliau itu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya suatu hari beliau bersabda, "Ala ketahuilah, inna sesungguhnya Rabbi Rabbku amaroni telah memerintahkan kepadaku an u'allimukum untuk u'allimukum, aku mengajari kalian majahiltum." Nah, jahil itu kan bodoh ya, atau tidak tahu gitu. Ma sesuatu jahiltum yang kalian tidak ketahui, mimma dari apa, allamani yang telah Allah ajarkan kepadaku, yaumi hadza pada hari ini. Nah, di dalam khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya beliau bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajari kalian, mendidik, membina, membimbing tentang banyak hal, tentu ya, tentang sesuatu yang kalian tidak ketahui sementara saya sudah mengetahui itu, tentang sesuatu yang telah Allah ajarkan kepadaku tapi belum Allah ajarkan kepada kalian." Nah, apa yang hendak Allah ajarkan kepada para sahabat khususnya waktu itu, dan tentu umumnya hari ini kepada kita semua? Pertama nih, ini merupakan sebuah konsep dasar ya Pak. Kullun, tiap-tiap, malin, harta, setiap harta, nahal tuhu, aku berikan, abdan kepada seorang hamba, halalun itu halal. Jadi setiap harta yang Allah anugerahkan kepada kita itu hukum dasarnya apa? Hukum asalnya, hakikatnya itu halal. Nah, nanti ada, kalaupun nanti ada yang katakanlah yang makruh gitu ya, ada yang haram,
itu merupakan sesuatu yang berubah, Pak, dari hukum asalnya dari halal menjadi haram gitu, Pak. Kenapa bisa berubah? Nah, karena banyak faktor tentu ya. Salah satunya adalah cara mendapatkannya gitu, Pak. Cara mendapatkannya gitu. Jadi yang namanya harta apapun itu namanya, pada dasarnya Allah memberikannya kepada kita sebagai hambanya, itu semuanya halal. Makanya kan di Al-Baqarah Allah berfirman tuh, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi ini. Di semua yang ada di bumi ini memang Allah ciptakan untuk kita manusia, baik yang ada di daratan ataupun di lautan, baik yang namanya flora ataupun fauna. Yang haram itu kan hanya sedikit sekali, mungkin tidak sampai 1% yang diharamkan oleh Allah itu. Dalam Al-Quran kan hanya 4. Satu adalah babi, Pak. Yang kedua darah yang mengalir, kan. Yang ketiga sembelihan bukan karena Allah. Kemudian yang keempat satu lagi itu apa, Pak? Bangkai itu ya. Minuman yang diharamkan kan khamr itu. Itu kalau dipersentasi nggak nyampe 1%. Kalaupun ditambah dengan hadis ya, yang disabdakan oleh Rasulullah, itu kan hanya beberapa saja yang diharamkan itu. Nah, jadi kalaupun nanti berubah dari halal menjadi haram, itu karena ada hal-hal yang didapat ya, atau cara mendapatkan harta tersebut itu tidak benar itu. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, nah, wa inni wa dan ini sesungguhnya aku khalaqtu telah menciptakan ibadi hambaku hunafa'a lurus hanifa kulluhum semuanya. Jadi tidak ada satupun yang namanya manusia yang lahir dalam keadaan kotor gitu, yang lahir dalam keadaan berdosa. Kan Rasul bersabda kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan ya, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ada yang menafsirkan fitrah itu adalah sifat bawaan yang dibawa sejak lahir gitu. Sifat bawaan yang dibawa oleh masing-masing manusia ketika lahir. Nah, apa sifat bawaannya itu? Ya fitrah, suci, Pak. Makna lain dari fitrah itu suci. Atau makna lain dari fitrah itu adalah bahwa manusia itu punya kesiapan untuk menerima ajaran-ajaran agama gitu. Itu kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan kita ini dilahirkan bagaikan zauhar gitu, bagaikan permata yang belum terukir gitu. Maka nanti yang mengukirnya itu adalah kedua orang tuanya dan juga lingkungannya, Pak. Jadi baik dan buruknya seseorang itu sangat dipengaruhi oleh
kedua orang tuanya, baik orang tua biologis ataupun ideologis, dan juga lingkungannya, baik itu tetangga ataupun RT, RW, sahabat, saudara, dan lain sebagainya. Jadi semuanya lahir dalam keadaan fitrah itu, fitrah. Nah, makanya yang namanya kemungkaran, Pak, kemungkaran itu disebut mungkar. Nakaro itu kan asing, tidak dikenal. Pada dasarnya yang namanya kemungkaran itu tidak dikenal oleh fitrah kita gitu. Fitrah manusia pada dasarnya hanya mengenal kebaikan, awalnya begitu. Makanya coba saja lihat anak kecil, Pak, anak kecil. Katakanlah dia itu baru bisa berjalan lah, itu umur 3 tahun katakanlah. Itu kalau dia itu melakukan kesalahan, katakanlah memecahkan gelas itu dia ada rasa malu, rasa takut ada, Pak. Padahal dia belum sekolah itu. Atau udah agak gede lah sedikit, umpamanya usia 6 tahun. Itu sedikit mah ada, ketika dia tidak pakai celana, tidak pakai baju, rasa malu ada itu. Padahal dia belum pernah sekolah itu, belum pernah ngaji. Nah, sifat bawaan seperti itu adalah fitrah manusia. Jadi dia akan senang ketika berbuat baik dan akan malu ketika berbuat salah. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, atathum, akan datang kepada mereka itu asyayatin, setan-setan. Nah, untuk apa setan itu datang? Pajtalathum, untuk menyesatkan mereka, angdinihim, dari ajaran agama mereka, dari ajaran Islam. Tentu berbagai macam cara, berbagai macam upaya setan itu untuk menyesatkan manusia, dan dalam berbagai aspek, Pak, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, ataupun akhlak muamalah. Dan yang paling dahsyat, setan itu menyesatkan manusia itu melalui bangunan rumah tangga itu, Pak. Jadi di antara tugas terbesar yang namanya setan itu adalah memporak-porandakan bangunan rumah tangga. Karena ketika bangunan rumah tangga itu porak-poranda, maka potensi-potensi terjadinya keburukan-keburukan yang lainnya itu akan mudah, Pak, akan mudah. Wa haramtu, wa harramatna, dan setan itu akan mengharamkan. Jadi pertama menyesatkan manusia dari agamanya. Kemudian yang kedua, wa harramat, dan dia akan menyesatkan alaihi, mereka. Nah, kalau menyesatkan itu ada yang berkaitan dengan syahwat, ada yang berkaitan dengan syubhat. Jadi cara setan menyesatkan manusia nih itu melalui hal-hal yang sifatnya syahwat dan melalui hal-hal yang sifatnya syubhat. Kalau melalui syahwat itu melalui ini, sesuatu yang berada di perut dan di bawah perut itu, Pak. Itu kaitannya dengan makanan, dengan minuman itu, Pak. Nanti dari makanan dan minuman itu kan akan mempengaruhi syahwat seseorang. Kalau subhat berkaitan dengan akal, dengan pikiran.
Jadi menyesatkan pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman. Nah, ketika manusia sudah dipengaruhi oleh syahwat dan syubhat, maka tersesatlah manusia itu. Jadi dan setan itu akan mengharamkan kepada mereka segala sesuatu ahlaltu yang aku halalkan lahum bagi mereka. Ini yang kedua nih. Jadi apa yang Allah halalkan, kata setan itu ini haram gitu. Ini haram, nggak boleh. Sementara apa yang Allah haramkan, setan mengatakan ini halal. Ini halal. Kemudian yang ketiga nih, wa amarathum, dan setan itu akan memerintahkan mereka manusia ayyusyriku, untuk mempersekutukan bi aku itu. Jadi supaya mereka manusia itu mensekutukan aku, menjadikan serikat-serikat, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yunazzil, yaitu sesuatu, dalam arti yang namanya mensekutukan Allah itu lam unzil, itu belum pernah diturunkan bihi, tentang mensekutukan Allah itu sultana, keterangan. Maksudnya begini, bahwa perintah setan untuk agar supaya manusia mensekutukan Allah itu tidak diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan juga tidak diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Tidak ada dasar baik dari Al-Quran ataupun hadis yang membenarkan manusia itu mensekutukan Allah. Tapi setan memerintahkan manusia untuk mensekutukan Allah. Wa innallaha, wa dan inna, sesungguhnya Allah nadoro, memandang, ila kepada ahlil ardi, semua penghuni bumi ya. Semua penduduk bumi, dalam arti kita manusia. Pamakotahum, lalu Allah itu murka kepada para penduduk bumi itu. Arabahum, baik kepada orang-orang Arab, wa ajamahum, ajam itu selain Arab. Kita ini orang ajam, itu ajami kita ini. Jadi kalau menurut bahasa Al-Quran atau hadis, manusia itu terbagi dua. Satu ada Arabi, orang Arab. Dua ada ajami, orang di luar Arab, non Arab. Jadi Allah itu memandang kepada manusia yang ada di bumi, lalu kemudian Allah itu murka, baik kepada orang Arab ataupun kepada orang non-Arab. Illa, melainkan bakoya, sisa-sisa, min ahlil kitab, dari kalangan orang-orang ahlul kitab. Jadi hampir semuanya nih manusia-manusia yang ada di bumi ini itu membikin Allah murka gitu Pak, membikin Allah murka. Kecuali, nah yang namanya pengecualian biasanya sedikit gitu Pak. Kecuali sisa-sisa dari kalangan ahlul kitab. Tentu ahlul kitab di sini adalah ahlul kitab yang berpegang teguh kepada kitab sucinya dan berpegang teguh kepada ajaran para nabi dan rasulnya. Waqala, nah, kemudian Allah berfirman lagi, innama, sesungguhnya ba'astuka,
Bahasa mengutus tu aku ka engkau, digabung. Ba'as tu ka aku telah mengutusmu wahai Muhammad. Untuk apa? Li abtaliyaka, li agar supaya abtali aku menguji ka engkau. Jadi diutusnya Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul, itu bagi diri Nabi Muhammad pun sebagai ujian, Pak. Ujian. Jadi kenabian, Bapak, gelar pangkat kenabian dan kerasulan itu ujian bagi Nabi Muhammad. Sama halnya dengan bapak-bapak mungkin jadi RT, jadi RW gitu. Jadi pengurus DKM, jadi kepala desa, bupati, gubernur, presiden, yaitu ujian itu, Pak. Ujian. Nabi Muhammad pun dinobatkan oleh Allah sebagai nabi dan rasul, itu ujian bagi Nabi Muhammad. Wa abtaliya bika, dan aku ingin menguji orang lain dengan kenabianmu, dengan kerasulanmu. Jadi dengan posisi Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul itu ujian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dan bagi seluruh manusia yang ada di bumi. Di zaman Nabi ada yang lolos ujian seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Tapi ada yang gagal ujian. Abu Lahab, Abu Jahal tidak menerima kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Hari ini alhamdulillah kita lolos ujian. Kita mengakui akan kenabian dan kerasulan beliau. Tapi banyak, bahkan sangat banyak di dunia manusia yang tidak mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzaltu, dan aku telah menurunkan alaika kepadamu wahai Muhammad kitaban, yaitu kitab suci Al-Quran, Pak. Yang mana kitab suci Al-Quran ini merupakan sebuah kitab yang sangat sempurna. La yagsiluhu, al-ghusl itu kan mandi, Pak, mandi. Maksudnya la yagsiluhu, yang tidak akan luntur, al-ma'u, dengan air, Pak. Ya mungkin kalau tulisannya bisa saja, Pak, luntur gitu. Pamannya Al-Quran gitu dikeem ku cai atau diguyur ku cai hujan, bisa saja tulisannya luntur gitu. Tapi kan Al-Qurannya tidak hilang, Pak, tetap saja kan. Karena Allah itu kan menjaga Al-Quran banyak caranya gitu. Ada yang melalui hafalan gitu, ada yang melalui tulisan gitu. Banyak kan di dunia ini orang-orang yang hafid Al-Quran. Jadi yang mana Al-Quran itu tidak akan luntur dengan air. Taqra'uhu, yang mana engkau itu akan membaca Al-Quran tersebut di setiap waktu, di setiap saat, di setiap kondisi. Naiman, baik dalam keadaan tidur, wa yaqdonan, wa dan yaqdon, baik dalam keadaan terjaga gitu. Jadi Al-Quran tong lepas, Pak, dari diri kita itu gitu. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, hatta sehingga sampai di WC sekalipun, ya dalam hati kita itu ada Al-Quran itu.
Yang dilarang itu kan kalau kita membaca Al-Quran melafadzkan di WC itu Pak. Tapi kalau dalam hati tidak mengapa itu Pak. Dalam hati itu harus malah. Kan dikir itu dimanapun kita harus Pak. Dikir itu. Tapi jangan dilafadzkan kalau di WC Pak. Ya dalam hati. Nah bagaimana supaya Al-Quran itu kita baca pada saat tidur gitu nah. Ya paling tidak sebelum tidur kita membaca 1-2 dari ayat Al-Quran atau surat Al-Quran. Yang dicontohkan oleh Nabi kan ada muawwidatain gitu Pak ya. Sebagai pelindung diri, benteng diri. Sebelum tidur baca An-Nas, baca Al-Falaq kan gitu Pak. Baca Al-Ikhlas, baca ayat surat kursi, baca doa bismika Allahumma ahya bismika amut. Nah itu. Nah insya Allah Pak itu dengan bacaan seperti itu kita itu tidur dengan mengucapkan kata terakhirnya itu ayat Al-Quran itu Pak. Ketika bangun kan kita langsung baca doa gitu Pak. Kita bangun itu. Wa inna dan sesungguhnya Allah amaroni telah memerintahkan aku an uharrik untuk membakar Quraisyan, orang-orang Quraisy. Tentu membakar di sini ya ada yang memaknainya secara hakiki, ada yang memaknainya secara majazi. Ya, kalau dimaknai secara majazi, membakar itu kan menempa, Pak, menempa. Bulan Ramadan itu dikatakan Ramadan itu karena bulan membakar, Pak, menempa. Membakar dosa-dosa, kejahatan-kejahatan dan menempa, memotivasi, Pak, membangkitkan semangat untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, nanti kan dari situ akan muncul reaksi, Pak, tuh. Ketika orang Quraisy itu diminta untuk kembali kepada jalan yang benar, tinggalkan kemusyrikan, tinggalkan kemaksiatan, lalu disuruh untuk mengesahkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah, berakhlak yang terpuji, itu kan akan muncul reaksi. Nah, ketika muncul reaksi, mungkin saja nanti dari yang semula Rasulullah itu membakar mereka dalam arti membakar secara maknawi, bisa juga nanti membakar secara hakiki, Pak. Yang semula Rasulullah itu membakar mereka dalam arti secara batin, ya, secara ruhani, bisa juga berujung kepada membakar secara fisik, secara jasmani. Kalau reaksi mereka negatif, Pak. Makanya di dalam kalimat berikutnya nih, fakultu, kemudian aku menjawab, Robbi wahai Robku, idzan, kalau begitu, yaslagu, mereka akan memukul roksi, kepalaku, payadauhu, dan mereka akan membiarkanku khubzah. Khubzah itu kalau secara arti ini roti itu, Pak, roti. Kalau di di terjemahan biasanya diartikan berkeping-keping gitu, Pak. Ya Allah, kalau seandainya saya membakar mereka, maka pasti mereka akan melawan dan memukuli aku sampai aku ini berkeping-keping, babak belur untuk bahasa orang Bapak. Qala, kemudian Allah berfirman, istahrijhum, wahai Muhammad, usirlah mereka
kama sebagaimana istakhrajuka mereka telah mengusirmu. Nabi Muhammad itu beliau mengatakan dalam doanya sangat mencintai kota Mekah, Pak. Sangat mencintai kota Mekah. Makanya ketika beliau itu hijrah ke Madinah, beliau sangat merindukan untuk kembali ke kota Mekah. Dan kepergian Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu bukan keinginan, Pak. Bukan, tapi itu adalah situasi yang memaksa beliau untuk hijrah itu. Jadi beliau itu baru berhijrah setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nih Abu Jahal itu mengusulkan, itu kan sudah banyak itu berbagai macam usulan dari para pembesar Quraisy bagaimana menghentikan dakwah Rasulullah. Nah, salah satu usulan yang disepakati itulah usulan Abu Jahal, yaitu dengan cara membunuh Nabi Muhammad. Waktu itu mengundang protes juga, bagaimana kalau nanti Bani Hashim yang merupakan leluhur atau garis keturunan Nabi Muhammad itu marah, katanya. Begini saja yang membunuh Nabi Muhammad itu dari berbagai macam kabilah. Kita ngutus berbagai macam kabilah, berbagai macam suku, para pemuda itu diutus untuk sama-sama membunuh Nabi Muhammad. Sehingga kalaupun nanti Bani Hashim itu marahnya itu kepada semua kabilah, katanya gitu. Nah, rencana jahat mereka itu diinformasikan, diberitahukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, memberitahu bahwa malam ini gitu, atau nanti malam beliau itu harus berhijrah ke Yasrib waktu itu, Pak, ke Madinah hari ini, karena mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy berencana untuk membunuh beliau. Nah, makanya Nabi Muhammad bergegas itu menemui Abu Bakar gitu. Dan Abu Bakar paham bahwa kehadiran Rasulullah itu karena tidak biasanya, Pak, berarti ini ada sesuatu yang penting gitu. Lalu diceritakanlah oleh Rasulullah bahwa beliau akan berhijrah nanti malam gitu. Waktu itu Abu Bakar sangat gembira gitu. Bahkan ketika ditanya apakah hijrahnya bersamaku ya Rasulullah, iya gitu. Beliau Abu Bakar itu sambil menangis itu, saking senangnya mau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur dan menempati tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga di malam harinya itu saat rumah Rasulullah sudah dikepung itu, Pak, Rasulullah kan keluar dari rumahnya itu melalui pintu belakang gitu. Karena ini kan untuk membunuh Rasulullah itu mereka sangat hati-hati, Pak. Mereka menunggu Rasulullah itu sudah tertidur gitu. Nah, tetapi ketika Rasulullah itu meninggalkan rumahnya, mereka tidak tahu gitu. Dan pada saat yang sama Ali bin Abi Thalib sesuai dengan perintah Rasulullah untuk tidur di ranjang Rasulullah, di tempat tidur Rasulullah. Nah, ketika mereka itu masuk ke dalam rumah Rasulullah, ternyata yang mereka dapati adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi usirlah mereka wahai Muhammad sebagaimana mereka telah mengusir engkau. Wagzuhum. Nah, ghazwah itu kan perang, Pak.
Ada ghazwah, ada sariyah. Kalau ghazwah itu perang yang diikuti oleh Rasulullah langsung, bahkan beliau seringkali jadi panglima perangnya. Kalau sariyah itu perang yang dilakukan oleh umat Islam tapi Rasulullah tidak ikut, cuman Rasulullah itu memberikan instruksi-instruksi saja, mengatur strategi sebelum keberangkatan. Jadi wagzuhum, dan perangilah mereka, nugzika, maka aku akan menolongmu wahai Muhammad. Wa angfikna, itu perintah yang berapa tuh Pak? Jadi perintah yang kedua tuh. Perintah yang ketiga nih, wa angfikna, dan berinfaklah engkau wahai Muhammad. Tentu berinfaknya fisabilillah, pada jalan Allah, dan belanjakanlah hartamu wahai Muhammad di jalan Allah. Maka sebagai jaminannya, pasanungfik alaika, maka aku akan memberikan infak kepadamu, aku akan berikan karunia kepadamu. Nah bedanya apa infak dengan sedekah gitu Pak? Kalau infak itu harus ada wujudnya, bendanya. Tapi kalau sedekah bisa dengan harta, bisa dengan selain harta gitu Pak. Makanya senyum disebutnya sedekah Pak. Tabassumuka liwajhi ahika laka sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Tapi kalau infak itu harus ada fisiknya Pak. Itu bedanya infak dengan sedekah itu. Makanya nggak bisa Bapak infak dengan senyum, nggak bisa. Bapak infak ke pemajikan senyum tuh bisa Pak. Mere nafkah kuseri ke pemajikan moal bisa eta. Sabab ngaranna nafkah mah kudu ku fisik Pak. Gitu ta. Kan disebutnya gen nafkah lahir, nafkah batin, lain sedekah lahir, sedekah batin lain. Jadi kudu aya fisik Pak. Nah, gitu. Itu yang disebut nafkah. Jadi berinfaklah kalian, berinfaklah engkau wahai Muhammad. Tentu perintah ini perintah kepada kita juga. Maka kami, kata Allah, akan memberikan karunia kepadamu. Ini janji Allah nih Pak nih. Bahkan Allah menggunakan fa langsung itu Pak. Kalau fa itu menunjukkan sebab akibat. Dengan sebab berinfak, maka Allah pun akan memberikan belanja kepada kalian. Yang keempat, wab'as, dan utuslah jaisan, suatu pasukan. Maksudnya pasukan perang nih Pak. Nab'as, maka kami akan mengutus khamsata mislahu, 5 kali lipat itu. Ini janji Allah nih kepada Nabi Muhammad. Utuslah suatu pasukan maka nanti akan kami bantu, kata Allah itu. Pasukanmu itu 5 kali lipat. Itu yang keempat. Yang kelima, waqatil, dan berperanglah biman, dengan orang-orang atau aka yang mentaatimu, man, kepada siapa, asoka, bermaksiat kepadamu. Wahai Muhammad, berperanglah engkau di jalan Allah tentunya, untuk menegakkan kalimat Allah, bukan untuk menghabisi Pak, bukan. Perang dalam Islam itu bukan untuk menghabisi, untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar gitu. Bersama dengan orang-orang yang mentaatimu, untuk memerangi orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Qala, kemudian Allah berfirman, wa ahlul jannah, adapun para penduduk surga, salasa, ada 3 golongan, ada 3 tipe
orang-orang yang akan memasuki surga. Ada 3 ciri manusia orang-orang yang akan menjadi penduduk surga nih. Nah, mudah-mudahan kita memiliki 3 ciri ini Pak nih. 1, du sultanin muqsitin. Sultan itu penguasa, raja, pemimpin. Jadi du sultanin, orang-orang yang memiliki kekuasaan, muqsitin, kemudian dia berlaku adil Pak, adil dalam menjalankan kekuasaannya. Bapak-bapak juga pemimpin Pak, minimal pemimpin untuk keluarganya kan gitu Pak. Mutasaddiqun, kemudian pemimpin itu senantiasa benar. Ciri benarnya itu senantiasa bersedekah Pak. Jadi mutasaddiqin, dia senantiasa bersedekah. Jadi sedekah itu di satu sisi itu merupakan karakter orang yang baik yang membenarkan ajaran Islam. Di sisi lain sedekah itu akan memangkas sifat-sifat buruk Pak. Jadi kalau orang, Pak, seorang pemimpin betul-betul ikhlas dalam bersedekah, maka dia akan terbentengi dirinya dari sifat korupsi Pak. Kan dia itu bersedekah itu kan dalam rangka mensucikan diri dan harta gitu. Kalau dia ikhlas, maka dia pun akan menjaga diri dari korupsi. Kemudian yang ketiga, muwafaqun. Nah, itu muwafaq itu mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah. Yang tentu saja untuk mendapatkan hidayah itu kan ada langkah-langkahnya Pak, ada urutan-urutannya gitu. Walaupun Allah itu maha mampu memberikan hidayah kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun. Tapi kan sunnatullahnya untuk mendapatkan hidayah itu ada langkah-langkahnya Pak. Ya mungkin pemimpinnya daik datang ke majlis taklim, ke majlis dzikir gitu Pak, bergaul dengan orang-orang soleh gitu ya, wasilah-wasilahnya kan seperti itu. Itu yang pertama Pak. Jadi seorang pemimpin yang adil, yang senantiasa bersedekah dan senantiasa berusaha mendapatkan petunjuk. Yang kedua nih, penduduk surga itu wa dan rajulun, seseorang rahimun, yang penyayang. Raqiqul qalbi, dia itu punya hati yang lembut kepada siapa? Likulli, kepada tiap-tiap di kurba, karib kerabatnya, wa muslim, dan juga kepada sesama muslim. Dia lembut dia Pak kepada karib kerabatnya, kepada adiknya, kakaknya, saudara-saudaranya, dan juga kepada sesama umat Islam. Kemudian yang ketiga nih, ciri ahlu surga itu wa'afifun, yaitu orang yang senantiasa menjaga iffah. Iffah, apa iffah itu? Iffah itu adalah sifat mulia Pak, yang dimiliki oleh seseorang. Jadi sifat mulia yang dimiliki seseorang dikarenakan orang tersebut menjaga dirinya dari hal-hal yang tercela dan bisa merendahkan, menjatuhkan harga dirinya itu. Jadi untuk memiliki sifat iffah itu nih, ini kan sifat positif Pak, tentu kan harus diupayakan, tidak datang dengan sendirinya gitu Pak.
Caranya bagaimana? Kita harus menjaga diri dari sifat-sifat tercela yang bisa menjatuhkan harga diri kita. Nah, dari sifat tercela ini dari sifat ifah inilah akan muncul sifat-sifat positif, akhlak-akhlak baik yang lainnya. Jadi kalau orang sudah punya ifah nih Pak, sudah punya ifah, maka nanti dia itu akan menjadi orang yang jujur, orang yang adil, orang yang lembut, orang yang santun, orang yang menjaga lisan, orang yang tidak suka menggibah, namimah, tidak curang. Kenapa? Ya karena dia tahu Pak bahwa ketika dia itu memfitnah itu akan menjatuhkan harga dirinya. Ketika dia itu berbohong akan menjatuhkan harga dirinya. Ketika dia jujur akan mengangkat harga dirinya. Jadi ifah ini penting Bani. Jadi sesuatu yang bisa menjatuhkan harga diri kita, maka dia itu akan menjaganya. Muta'affif, dia tidak akan meminta-minta du'iyalin, sekalipun dia itu memiliki banyak tanggungan itu, dia akan menjaga tuh harga dirinya, akan dijaga Pak, sekalipun tanggungannya besar itu Pak. Jadi apapun yang bisa menjatuhkan harga dirinya dia akan jaga. Pamannya begini nih, Ustadz Fitoyo nih, tidak mengapa Ustadz Fitoyo gitu pakai kaos sangsang, pakai kolor gitu Pak. Secara hukum Pak tidak mengapa. Tapi lamun Ustadz Fitoyo ayeuna ka Masjid Muhajirin gitu ya, gitu pakai kaos sangsang, pakai kolor naga sararoe, eta ipahnya akan jatuh itu teh. Sanajan cek hukum atau dosa oge gitu ta Pak. Yang namanya ipah itu kayak begitu. Jadi ketika orang berbohong, dia sudah menjatuhkan harga dirinya. Ketika orang itu memfitnah, dia sudah menjatuhkan harga dirinya. Sebetulnya kayak begitu Pak. Bahkan nih orang kalau betul-betul ingin menjaga ifah, hal-hal yang bukan hanya yang dilarang, yang sifatnya makruh lah itu dihindari. Qala, kemudian Allah berfirman lagi, wa ahlun nari, adapun penghuni neraka, khamsah, ada 3 golongan. Itu yang tadi penduduk surga 5 golongan. Penduduk surga 3 golongan, penghuni neraka 5 golongan. Siapa penghuni neraka itu? 1, ad-dhaif, yaitu orang yang lemah, lain lemah syahwat Pak ya. Ad-dhaif orang yang lemah. Lemah apanya? Nah, dijelaskan berikutnya nih. Alladzi, yang mana dia itu la zabro ini yaitu orang-orang yang tidak bisa mencegah itu Pak. Tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan haram. Kebalikan dari afif ini Pak nih. Kalau afif menjaga diri dari perbuatan haram, ini yang disebut dengan lemah di sini adalah orang-orang yang lemah. Awalnya itu Pak nih biasanya lemah ilmu Pak. Lemah ilmu. Dari lemah ilmu kemudian akan lemah iman kesananya. Kalau sudah lemah iman maka kesananya tidak akan bisa menjaga diri dari perbuatan yang haram. Jadi lazabro yang mana dia tidak bisa mencegah diri dari perbuatan yang haram. Alladzina, yaitu orang-orang, hum yang mana mereka itu, fikum ada di tengah-tengah kalian, tabaan sebagai pengikut. Jadi dia itu orangnya orang biasa Pak, orang biasa.
dia tidak punya power, orang lemah, terutama dia tidak punya kemampuan dalam hal keilmuan. Nah, akan tetapi ini dikarenakan dia itu tidak punya ilmu dan juga tidak mau usaha nuntut ilmu, Pak, akhirnya dia banyak terperosok kepada yang haram. Itu yang pertama, Pak. Ada tulisannya nih, la yabtaguna. Nah, saking lemahnya nih, Pak, saking lemahnya orang itu, la yabtaguna, mereka tidak mencari ahlan. Ahlan itu istri, Pak. Saking lemahnya dia pun tidak berani untuk mencari istri, calon istri itu. Wala malan, dan juga tidak berani, tidak ada upaya untuk mencari harta gitu. Nah, biasanya Pak begitu, Pak. Jadi lamun orang geus kebluk pamalas gitu, mung gawe gitu. Loh, lamun mung gawe teh geus boga pangsiunan gitu, atau loba tabungan, atau loba warisan gitu. Iya mah teu boga nanaon tapi teu gawe embung gitu. Karena lamun teu gawe mah kadituna ge embung dengan pamajikan ge atuh, Pak. Sieun beureunya dengan pamajikan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini itu akan menjadi pengekor, pengikut di masyarakat itu. Kamana we nuturkeun kepada orang-orang yang dianggap bisa memberikan makan kepada dirinya. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang lemah. Itu akan mudah untuk dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh yang buruk gitu, Pak. Biasanya begitu. Makanya di sini perlu yang namanya kuat, itu perlu, Pak. Kuat itu perlu. Kuat iman perlu. Kemudian kuat fisik perlu. Ya, kuat harta perlu gitu. Kemudian yang kedua, wal khain. Nah, penghuni neraka itu adalah al khain, para pengkhianat. Alladzi, yang mana la yakhfa, dia tidak sembunyi-sembunyi, lahu toma, ketika dia punya keinginan, wa indakko, sekalipun keinginan itu kecil, illa, melainkan khonah, dia akan berkhianat. Jadi ada nih orang yang saking rakusnya, Pak ya, saking rakusnya, dia bukan hanya berkhianat dalam hal-hal yang besar, dalam hal-hal yang kecil pun dia biasanya berkhianat. Dan dia tidak bisa menyembunyikan pengkhianatannya itu. Pengkhianatannya itu akan bisa dibaca dengan mudah oleh orang lain, sekalipun dalam hal-hal yang kecil. Kemudian yang ketiga, warajulun, dan seseorang, la yusbihu wala yumsi, baik di pagi hari ataupun di sore hari, teu isuk teu sore gitu, illa, melainkan wahuwa, dia itu yukhadiuka, dia akan menipumu wahai Muhammad, an ahlika, baik kepada keluargamu, wa malika, ataupun kepada hartamu. Jadi orang itu yang setiap waktu, setiap saat kerjaannya itu ingin menipu. Kalau dulu ingin menipu Rasulullah, kalau hari ini ingin menipu orang-orang yang beriman lah. Pokoknya mah nggak ada kerjaan lain, ingin mencelakai, menipu orang beriman, baik berkenaan dengan keluarganya ataupun dengan berkenaan dengan hartanya. Itu ciri penghuni neraka yang ketiga. Makanya harus hati-hati nih, kita itu harus menjaga diri, terutama kepada orang-orang yang menurut kita lah soleh, itu dijaga. Kemudian yang keempat, wadzakaro, dan dia menyebutkan gitu, Pak. Dia menyebutkan, maksudnya Rasulullah nih, dan Rasulullah menyebutkan al-bukhla. Ciri yang keempat penghuni neraka itu adalah orang yang bakhil, awil kadziba, atau pembohong.
Ini dana surat naon nih? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa para pendusta agama itu? Pertama, pada likalladzi yadu'ul yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberikan makan kepada orang miskin, bahil dia, bahil. Kemudian yang kelima nih, para penghuni neraka itu adalah wasindir. Asindir ini nih orang yang berakhlak buruk, Pak, berakhlak al-mazmumah, al-fahas, dan orang yang selalu berkata kotor, berkata jorok, Pak, itu. Nah, itulah tiga ciri para penduduk surga dan 5 ciri para penghuni neraka, yang tentu saja ini Rasulullah mengajarkan kepada kita. Pertama, mengetahui, ya. Kan kita untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang sempurna itu harus mengetahui dari 2 sisi. Ciri penduduk surga seperti apa, ciri penghuni neraka seperti apa, agar kita tentu mensifati diri kita dengan sifat-sifat para penduduk surga dan membentengi diri kita dari sifat-sifat penghuni neraka. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.